perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Kenapa disebut buatan? Karena perkembangbiakan vegetatif ini dibantu oleh manusia. Bisa Bu? Bisa ya. Tapi syaratnya harus pada tumbuhan yang berkambium ya. Kalau tidak berkambium, tidak memiliki lapisan kambium, tidak bisa dibuat dengan vegetatif buatan ini. Yang pertama, ada cara yang namanya stek. Apa itu stek? Stek itu memotong bagian tumbuhan atau batangnya, kemudian ditancapkan atau ditanam ya. Contohnya singkong. Pernah lihat singkong? Pasti pernah ya, karena tumbuhan ini sangat familiar di sekitar kita. Oke, paham ya? Untuk perkembangbiakan secara stek, kita lanjut. Yang kedua, selain stek ada yang namanya cangkok. Pernah lihat ayah atau om membuat bulatan di pohon jeruk atau pohon mangga, di situ dibungkus pakai sabut atau pakai plastik ya, di dalamnya dimasukkan tanah ya, sebelum dikuliti dulu ya, itu namanya mencangkok. Perkembangbiakan secara cangkok ini dimaksudkan agar tujuannya apa? Melakukan kegiatan cangkok. Tujuannya adalah supaya pohon yang kita cangkok nanti cepat berbuah dan jenisnya sama persis seperti induknya. Contohnya, kalau yang dicangkok itu mangga, gadung, rasanya manis, buahnya lembut, nanti hasil cangkoknya pun rasanya dan teksturnya sama seperti induknya. Beda kalau dengan biji. Bukan bisa dengan biji. Iya bisa. Ini secara buatan ya. Kalau biji nanti memerlukan setelah ditanam dia tumbuh memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi kalau dengan cangkok untuk mempersingkat waktu berbuahnya itu dilakukan dengan cangkok. Jadi lebih cepat berbuah dan rasanya atau jenis buahnya sama persis dengan induknya. Yang ketiga, ada yang namanya mengenten atau menyambung ya. Fungsinya apa menyambung ini? Fungsinya adalah ini contohnya, misal satu mangga dahannya kuat tapi rasa buahnya asem ya, atau buahnya kecil-kecil. Bisa disambung dengan buah dari buah yang rasanya manis tapi dahannya agak lemah. Ini fungsinya ya, kenapa melakukan mengenten atau menyambung. Jadi nanti akan terbentuk individu atau buah pohon baru yang kokoh dengan buah yang rasanya manis. Ini fungsinya dari mengenten. Yang keempat, ada yang namanya menempel atau okulasi ya. Menempel ini untuk menghasilkan beberapa varian buah dalam satu pohon. Pernah lihat jambu satu pohon tapi ada jambunya di buahnya itu warnanya merah, ada sebelahnya lagi batangnya warnanya jambu air putih, sama-sama jambu air tapi satunya merah, satu dahan merah, satu dahan putih. Ini adalah hasil dari vegetatif buatan yang disebut dengan menempel atau okulasi. Belum paham? Kalau belum paham nanti kalian bisa lihat atau cari lagi di internet atau di buku-buku bacaan ya. Jangan males untuk ambil referensi dari internet atau dari buku bacaan. Kemudian yang terakhir yaitu merunduk. Vegetatif buatan yang terakhir adalah caranya dengan merunduk. Bagaimana itu Bu? Batangnya dari
bagian dari pohon, suatu pohon itu dimasukkan atau dirundukkan ke tanah, ditutup tanah, nanti tumbuh akar sehingga tumbuh individu atau pohon baru. Contohnya pada buah stroberi, ya. Ini namanya merunduk. Itu tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif baik alami atau buatan. Ya, bisa dimengerti? Tentu ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, sudah mengerti, seperti biasa, kalau kalian sudah menyaksikan video ini, pembelajaran ini, ada tugas yaitu dari guru dan Pak Guru di sini. Halaman 35 buku tema 1 ya, kalian lihat buku tema 1 halaman 35. Nah, di situ ada tabel, tolong diisi sesuai dengan materi. Bisa kalian untuk menambah pengetahuan baca di bukunya atau di buku sumber lain atau cari di internet, atau yang lebih mengasihkan yaitu mengeksplor ke alam ya. Kalian bisa cari yang dimaksud Bu Guru tumbuhan-tumbuhan ini dan bisa diperhatikan ya, di situ langsung diperhatikan objeknya berupa tumbuhan-tumbuhan tadi. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, untuk lebih memahami ada satu lagi tugasnya, yaitu kalian membuat peta pikiran atau peta konsep. Judul atasnya apa tadi? Perkembangbiakan tumbuhan ya. Kalian konsep yang dibagi dua, ada perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif ya. Generatif dibagi lagi, vegetatif dibagi lagi, dan seterusnya. Nanti ada contohnya di instruksi pengerjaan tugas ya. Bisa dimengerti? Paham anak-anak? Paham. Tentu kalian sudah paham. Seperti biasa kalian anak-anak yang rajin. Terima kasih. Kalian sudah mengirimkan tugas tepat waktu walaupun belum 100%. Untuk yang masih lelet atau yang masih malas mengerjakan tugas, semangat lagi ya. Tetap semangat. Jangan sampai pandemik ini membuat kita menjadi lemah dalam belajar. Iya, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Paham ya? Tadi tugasnya ada dua, di buku tema dan membuat peta konsep atau peta pikiran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, dikumpulkan maksimal atau paling lambat hari Sabtu jam 4 sore ya. Jadi dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 4 sore. Kalau selebih dari 4 sore hari Sabtu, artinya kalian tidak mengerjakan tugas ya. Seperti biasa, untuk hasilnya kalian foto, kemudian prosesnya juga difoto berseragam ya. Dikirimkan melalui Google Classroom, bukan di WA ya, supaya tetap di situ terarsip tugas kalian. Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang Bu Guru yang ceria ini mau pamit dulu. Nantikan ketemu saya lagi di pembelajaran berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.